Maha besar Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang kekal. Di pagi hari ini Tuhan, patutlah kami naikkan puji hormat dan syukur kami segala kasih dan supaya kami boleh ada bersama-sama baik selaku hamba Tuhan dan majelis jemaat penata infos dan juga bukan psikolog, semua pelayan yang terlibat dalam Tuhan akan pergi melayani rumah jemaat maupun masa Tuhan. Tuhan tolong berikan kemampuan dan kekuatan majelis yang bertugas dalam nama Tuhan bersama hamba Tuhan pendeta Desi Patah Tere STH Wandelautus memimpin ibadah jemaat kami kepada Yesus. Allah Bapa di surga, mari Tuhan berikan kekuatan, kemampuan, hikmat serta kuasa Roh Kudus yang berasal dari Allah Bapa di surga mengurapi hamba ini di dalam memimpin serta melayani jemaat lewat ibadah di pagi hari ini menjadi bagian berkat dan berkenan di hadapan Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Inilah kami dengan seluruh kehidupan kami serahkan doa ini, kami alaskan doa ini dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Pada jemaat di Korintus, 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-31 akan menjadi pembacaan dan perenungan kita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau telah memberi firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Berilah oleh Roh Kudus telinga kami mendengar dan hati kami rindu akan firman-Mu. Berilah firman-Mu menjadi kesukaan kami, agar kami bertumbuh dalam kasih-Mu dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita bersama-sama di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Dengan mereka pembacaan banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari
anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan juga anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka itu semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sampai disinilah pembacaan Alkitab. Pujian kepadamu, ya Yesus Kristus, selama-lamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kita bersama-sama telah mengikuti pembacaan firman Tuhan dari dalam surat 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-31, yang berbicara tentang banyak anggota tetapi satu tubuh. Kita dituntun dengan tema sepanjang minggu ini, satu Tuhan mengaruniakan berbagai karunia. Satu Tuhan mengaruniakan berbagai karunia. Kalau Bapak Ibu dan saya kita mengikuti
pembacaan firman Tuhan dari dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 12 sampai 31. Pasti di sini ada sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan persekutuan jemaat-jemaat, yaitu orang Kristen yang berada di kota Korintus. Bagian ini di dalamnya berisikan nasihat, peringatan, teguran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Untuk diketahui oleh kita bersama bahwa jemaat Korintus itu memiliki wilayah yang sangat luas. Dan jemaat Korintus itu adalah jemaat yang besar. Dan kehidupan jemaat Korintus dikatakan bahwa mereka terdiri dari jemaat-jemaat yang mampu. Mereka punya perekonomian yang baik. Mereka adalah jemaat-jemaat yang sangat maju. Mereka kuat. Mereka memiliki jumlah jemaat yang cukup banyak. Kalau jemaat itu, jemaat Korintus, mereka memiliki jemaat dalam jumlah yang besar. Berarti mereka memiliki begitu banyak karunia-karunia yang Allah anugerahkan bagi masing-masing pribadi dengan karunia atau talenta yang berbeda-beda. Karunia untuk menyembuhkan, karunia untuk bernubuat, karunia untuk berbahasa roh, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan kalau mereka semua jumlahnya besar, kehidupannya baik, mereka adalah orang-orang yang punya pengetahuan yang baik, benar, tentunya tidak ada masalah yang terjadi di situ. Tetapi kenapa Rasul Paulus menasihati mereka? Rasul Paulus menegur mereka. Karena bagi kita tentu jemaat yang demikian pasti mereka bertumbuh dengan baik. Tentu iman percayanya juga baik. Mereka menghadapi segala hal dengan kuat. Tetapi yang jadi masalah adalah sebaliknya. Mereka memang memiliki karunia-karunia yang hebat. Mereka tetapi di dalam persekutuan kehidupan berjemaat tidak ada kerendahan hati. Mereka menjadi orang yang sombong. Mereka menganggap mereka lebih baik dari orang lain. Mereka menganggap orang lain itu rendah. Dan kalau menurut Rasul Paulus, hal ini kalau dibiarkan dalam jemaat pasti akan menimbulkan perpecahan dalam jemaat Korintus. Oleh sebab itu Rasul Paulus dia menulis suratnya dan dialamatkan kepada jemaat di Korintus. Dia mengingatkan mereka kalau mereka tidak saling menghargai, mereka tidak saling menghormati, maka akan ada perpecahan di antara mereka. Oleh karena itu Rasul Paulus menggambarkan jemaat Korintus, Rasul Paulus samakan dengan anggota tubuh. Kita lihat bersama, walaupun kita punya satu tubuh, tetapi kita punya banyak anggota. Tetapi anggota tubuh kita tidak bisa lepas dari satu tubuh itu. Mata memang berbeda dengan telinga. Telinga berbeda dengan tangan. Tangan juga berbeda dengan kaki. Tetapi masing-masing anggota tubuh itu memiliki peran dan fungsinya yang berbeda, tetapi satu tubuh. Oleh karena itu mata tidak bisa berkata kepada kaki, telinga, hidung, kita tidak bisa lepas dari satu tubuh. Dan kita tidak
menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dan tubuh Kristus itu tidak boleh terpecah-pecah. Tubuh Kristus itu harus tersusun rapi, yang di dalamnya anggotanya saling melengkapi seorang dengan yang lain dengan karunia-karunia yang Tuhan berikan. Memang kita masing-masing punya karunia-karunia yang ada, tetapi karunia-karunia itu kita pakai untuk membangun kehidupan bersama dalam persekutuan jemaat. Oleh karena itu, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ke-6, Rasul Paulus katakan memang ada banyak rupa-rupa pelayanan. Ada begitu banyak berbagai macam karunia. Karunia-karunia ini dilihat sebagai perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Allah. Tetapi yang memberi dan yang bekerja adalah Allah yang satu. Allah yang satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Oleh karena itu, kalau jemaat di Korintus mereka menginginkan ada pertumbuhan iman yang baik benar, mereka harus menghargai talenta karunia yang ada, saling menghormati seorang dengan yang lain dalam kerendahan diri. Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Semua telah dibaptis menjadi satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, dan tubuh Kristus itu tidak dapat dipecah-pecahkan. Oleh karena itu seringkali kita juga mengatakan kita bersaudara dalam Tuhan sebagai persekutuan, entah itu kulit putih, kulit hitam, rambut lurus, rambut keriting, dari suku manapun, kita adalah saudara dalam Tuhan. Satu tubuh, dibaptis, dimeteraikan, menjadi milik Tuhan, dan tidak boleh terpisah seorang dengan yang lain. Tidak boleh ada kata di antara kita, aku tidak membutuhkan engkau. Kau siapa jadi? Sering kalau kata-kata ini juga keluar, orang akan tersinggung. Kalau terus-menerus, lebih baik tinggalkan persekutuan ini. Berarti sudah ada perpecahan, kok kita keluar. Di rumah tangga saja coba, kalau suami bilang, kau siapa jadi? Tak terang membutuhkan kau. Istri itu marah kan tidak? Marah besar. Betul ini yang menolong tiap hari, cuma baru kau bilang, kau terang membutuhkan saya, berarti ada yang lain. Dua, ya yang sudah sekarang. Mari kita belajar, kalau ini nasihat untuk jemaat Korintus, bagian ini juga penting. Dalam perjalanan persekutuan kita harus perhatikan dengan baik dalam kehidupan kita supaya jangan ada perpecahan di antara kita. Kadang di dalam persekutuan kita tidak menghargai apa yang ada, yang Tuhan berikan dalam kehidupan setiap manusia. Itu ada kelebihan, ada kekurangan. Tidak dalam arti semua hal itu betul pintar kau bisa kerjakan semua. Tidak. Ada batas-batas. Ada yang bisa kita kerjakan, tetapi itu akan dikerjakan oleh orang lain. Berarti kita stop sampai di situ. Berikan kesempatan untuk yang lain bekerja. Sehingga kita saling menghargai satu dengan yang lain. Kita tidak menganggap bahwa di dalam persekutuan kehidupan berjemaat saya adalah orang yang paling hebat. Kalau kita anggap bahwa kita adalah orang yang hebat dalam pribadi kita, maka otomatis kita akan meremehkan orang yang lain. Padahal di dalam jemaat ini, dalam persekutuan jemaat bukan hanya orang-orang tertentu saja, tetapi banyak orang yang di dalamnya Tuhan mau memakai kita semua untuk melakukan pekerjaannya, karena kita semua dilengkapi dengan kasih karunia yang berbeda-beda. Tuhan melengkapi kita supaya dalam hidup
kita bekerja sendiri, kadang di dalam persekutuan jemaat muncul ungkapan macam ada orang lain, dia saja yang tampil terus. Padahal kita ini banyak, dan Tuhan membutuhkan kita dengan talenta-talenta kita. Ketika kita tahu bahwa orang itu punya talenta, tetapi mungkin dia malu, dia belum pernah lakukan itu, dengan rendah hati kita menolong dia, menjelaskan tentang arti panggilan dalam karunia yang Tuhan berikan, supaya yang bersangkutan dia sadar dan dia mau melakukan tugas dan tanggung jawab, karena dia bisa. Karena bisanya tidak bukan ukuran kita. Yang memisahkan kita adalah Tuhan. Karunia itu dia berikan, tetapi Allah yang berkuasa mengerjakan semuanya di dalam kita. Sehingga kalau orang yang benar-benar dia mengandalkan kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya, dia dapat mengerjakan segala sesuatu. Dan ketika ada pujian yang diberikan oleh sesama, dia akan katakan, maaf itu bukan saya, tapi semua itu pekerjaan Tuhan. Tidak semua orang dapat mengatakan hal itu. Tetapi kalau orang yang angkuh, yang sombong, yang merasa hebat, yang tidak pernah merendahkan diri, dia menganggap, oh iya, saya boleh bisa. Pasti yang dia tunjukkan adalah kemanusiaannya. Tetapi yang taat, setia, tahu dan sadar, dia bisa karena Tuhan yang memampukan. Pasti ada ungkapan, semua ini karena Tuhan yang berproses. Tuhan yang berproses, maka saya bisa. Sehingga pujian itu bukan diberikan kepada manusia yang menganggap, yang melakukan dan merasa hebat, tapi pujian itu diberikan untuk memasukkan nama Tuhan, Allah yang bekerja di dalam semua orang. Oleh karena itu, jemaat Tuhan, bagian kebenaran firman Tuhan, teguran Rasul Paulus kepada jemaat Korintus juga mengingatkan kita bersama sebagai satu tubuh Kristus. Sehingga di jemaat Epata Malani Pasir tidak ada jemaat yang dengar-dengar, oh tadi dia memang tercatat sebagai anggota jemaat kami, tetapi sekarang besok pindah ke jemaat di sana. Orang pindah pasti ada alasan. Alasan dikatakan bahwa di sana kau tak tahu berdoa, kau di sana kau tak tahu berdoa, macam ada Roh Kudus gerakan orang begitu. Padahal itu ada, tetapi itu tidak difungsikan di dalam kehidupan berjemaat. Satu tubuh itu tidak boleh pindah-pindah, karena yang kita pergi ke sana itu Tuhan Yesus yang sama juga, Alkitab yang sama juga kita dengar. Mungkin yang terjadi karena kita telah menjadi batu sandungan dan menganggap orang lain itu tidak penting atau yang penting, sehingga terjadi perpecahan di antara kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita saat ini bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang unik. Tuhan menciptakan kita manusia. Dia melengkapi kita dengan karunia-karunia yang berbeda-beda. Dan karunia yang berbeda-beda itu dipakai untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan kita adalah satu tubuh Kristus yang Rasul Paulus katakan banyak anggota, tetapi satu tubuh. Kita punya satu Tuhan yang bekerja di dalam kita, dan segala sesuatu bersumber daripada Tuhan. Oleh karena itu ayat 6 di dalam 1 Korintus 12 mengingatkan kita bahwa bukan kita yang dimuliakan, tetapi Allah yang dimuliakan di dalam kita. Karena kita punya satu Allah yang mengerjakan semuanya dalam semua orang.
Jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, oleh karena itu bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan kita pelayanan di dalam jemaat bukan hanya dikerjakan oleh satu orang saja yang bekerja, tetapi semua kita yang tercatat sebagai orang-orang percaya yang telah diselamatkan oleh Yesus Kristus, kita semua harus terlibat dan menghargai, mempergunakan talenta-talenta karunia yang Tuhan berikan. Pelayanan dalam persekutuan jemaat maju bukan karena satu orang, tetapi persekutuan pertumbuhan iman maju karena pelayanan bersama di dalam tanggung jawab kesaksian, pelayanan bersama, saling melengkapi, saling menghormati, saling memperhatikan seorang dengan yang lain. Oleh karena itu di dalam persekutuan jemaat tidak ada orang yang lebih tinggi, tidak ada orang yang rendah, dan tidak ada orang yang hebat, tetapi kita semua sama di hadapan Tuhan. Kita semua orang berdosa yang telah diselamatkan oleh Allah dalam anugerah-Nya. Dan sebagai orang-orang yang diselamatkan, Dia mau kita menjadi alatnya. Untuk menjadi alatnya, Dia memperlengkapi kita dengan kuasa-Nya, supaya Bapak Ibu dan saya kita dapat bekerja. Dan sebagai orang yang diselamatkan, kita tidak boleh sebagai jemaat duduk diam, tetapi kita harus berperan karena ada tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan. Karunia-karunia yang ada itu harus dipakai dalam perjalanan kehidupan kita bersama. Kalau ada perbedaan pendapat, itu hal yang biasa. Tetapi perbedaan pendapat tidak membuat kita tercerai berai seorang dengan yang lain. Dalam kehidupan keluarga sebagai jemaat yang terkecil, di dalamnya ada bapak, ada mama, ada anak-anak. Tapi kadang-kala bapak, mama, anak-anak juga tidak sependapat. Kadang-kadang juga berbeda pendapat dengan anak-anak kita. Tetapi apakah perbedaan pendapat itu terjadi langsung tetap pisah? Kan tidak. Perbedaan pendapat itu ada, tapi kita saling menghargai, saling menerima, berrespek, dan kita hidup bersama-sama terus. Kalau perbedaan itu membuat kita pisah, berarti hal itu juga akan terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Tetapi kita ingat bahwa kita adalah satu tubuh. Kita sudah dibaptis dalam satu tubuh, yaitu tubuh Kristus, dimeteraikan sebagai miliknya. Berarti tidak boleh kita menarik diri kita keluar dari persekutuan yang telah dimeteraikan dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara menjadi milik Kristus dan ada di sebuah jemaat. Oleh karena itu kita harus memakai talenta-talenta karunia untuk melengkapi kita. Kita mau memberi diri kita sebagai alatnya untuk dipakai menyatakan shalom Allah di tengah dunia ini. Oleh karena itu siapapun dia, mari kita memberi diri kita hidup bagi kemuliaan Tuhan. Tidak bisa kita katakan si A boleh, saya tak bisa. Alkitab sudah menyatakan bahwa kita telah memberikan karunia yang berbeda, dan karunia itu kita pakai untuk saling melengkapi, untuk pertumbuhan iman dalam jemaat. Oleh karena itu kalau kita sudah dengar firman Tuhan, nanti ada panggilan bagi kita, Bapak Ibu, kita tak boleh bilang lagi asal tak bisa. Ada tetap orang Kristen yang betul dengar, tapi tentu main lain. Ini yang salah. Firman Tuhan dengar baik, jangan main lain, tapi dengar baik, imani dan melakukan. Baru hidup
pengalaman iman bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau dihargai, kita juga harus menghargai orang lain. Sebagai satu tubuh, kita harus menghormati, menghargai seorang dengan yang lain. Dan kita semua harus terlibat dalam pelayanan. Karena pengorbanan Yesus Kristus adalah bagi kita semua. Tidak bagi kelompok, tetapi pengorbanan Kristus adalah untuk kita semua. Dan pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang kita lakukan bersama-sama. Sehingga tidak ada di dalam kita mengangkat tugas pelayanan kesaksian kita orang bersungut-sungut, tetapi mengangkat pekerjaan Tuhan adalah sukacita besar. Karena di dalamnya penyertaan, berkat dan janji Tuhan menyertai hidup kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan di hari ini mengingatkan kita, menasihati kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan persekutuan orang percaya, jangan kita menarik diri, tetapi lihatlah semua dengan mata iman, sehingga kita tegar, kita bisa saling menerima, saling mengampuni, saling menghargai seorang dengan yang lain, supaya hidup kita diberkati, keluarga kita diberkati, kita dapat bertanggung jawab terhadap karunia yang Tuhan beri pada waktu kita berjumpa muka dengan Dia. Tuhan Yesus